Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi moneter dan perbankan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Denisa Febrianti Putri dengan NRP 130123044, Jesslyn Selvita Halim, NRP 130123029, Karenina Bonita Manekhere, NRP 130123024, Elsa Aulia 130123031, Sofyan Rashid Sileu 130123025, dan juga Maria ON Suciadi NRP 130123026. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kurva ISLM. ISLM atau Investment Saving dan Liquidity Preference Money Supply adalah model makroekonomi yang dikembangkan oleh John Hicks dan juga Alvin Hansen untuk menggambarkan interaksi antara pasar barang dan juga pasar uang dalam suatu perekonomian. Jadi sebenarnya ISLM ini terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu kurva IS atau investment dan juga saving. Kurva ini mewakili keseimbangan di pasar barang atau jasa saat kondisinya investasi itu sama dengan tabungan. Lalu juga ada kurva LM atau liquidity preference dan money supply, yaitu menggambarkan tentang keseimbangan di pasar uang. Nah, ketika permintaan uang itu sama dengan penawaran uang. Kurva ISLM ini digunakan untuk menganalisis kebijakan apa yang perlu diambil dalam sisi fiskal dan juga moneter, lalu juga menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi, terus yang terakhir itu mengevaluasi akan dampak faktor eksternalnya. Keseimbangan pada kurva ISLM ini akan tercapai tentunya pada titik equilibrium, yaitu saat kurva IS dan LM itu berpotongan. Yang selanjutnya akan dijelaskan di next slide. Nah, ini adalah variabel kunci. Sebelum kita mengenal persamaan kurva IS dan LM, kita akan mempelajari tentang variabel-variabelnya, di mana Y adalah pendapatan nasional atau outputnya, lalu I adalah suku bunga nominal, C yang mewakili konsumsi, I artinya investasi, lalu ada government yang dilambangkan dengan G, dan juga ada M/P yang melambangkan keseimbangan real uang. Nah, jadi pada gambar ini, kurva IS itu menunjukkan hubungan negatif antara suku bunga dengan pendapatan. Sedangkan kurva LM itu menunjukkan hubungan positif suku bunga dengan tingkat pendapatan. Jadi pada persamaan IS, persamaannya adalah Y sama dengan C dalam kurung Y dikurangi T ditambah I ditambah G. Yang menjelaskan bahwa hubungan antara income, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan juga di sini ada suku bunga. Di mana saat suku bunga itu tinggi, maka nilai investasinya itu akan semakin kecil atau income semakin kecil. Dan juga sebaliknya, jika suku bunganya itu rendah, maka investasi akan semakin besar dan pendapatan akan semakin besar. Hal ini yang menunjukkan hubungan negatif dari kurva IS. Lalu, kalau misalnya kurva LM itu mewakili keseimbangan di pasar uang dengan persamaannya yaitu MP sama dengan L, R, Y. Nah, bisa dilihat di situ ada gambar di mana perpotongan antara kurva IS dan juga LM itu adalah titik equilibriumnya. Selanjutnya, ini adalah pasar uang dan juga pasar barang. Jadi, pasar barang itu menentukan pendapatan nasional dan output berdasarkan permintaan agregat, sedangkan pasar uang menentukan suku bunga dan permintaan uang. Keseimbangan ekonomi akan tercapai saat titik di mana kedua pasar ini berada dalam equilibrium, yaitu saat perpotongan kurva IS dan juga LM. Perubahan di salah satu pasar akan mempengaruhi yang lainnya melalui penyesuaian suku bunga dan pendapatan.
Bisa dilihat ini adalah gambar dari kondisi yang menggambarkan hubungan antara pasar barang yaitu kurva IS dan juga pasar uang atau kurva LM. Jadi dalam model ISLM, kurva IS yang miring ke bawah itu mewakili keseimbangan di pasar barang, sementara kurva LM yang miring ke atas akan menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Dan tentu saja titik perpotongannya di mana saat kurva menunjukkan keseimbangan antara kedua pasar atau equilibrium. Selanjutnya yaitu kurva IS atau investment saving. Nah, kurva seperti yang dijelaskan sebelumnya, kurva IS menjelaskan bahwa adanya hubungan antara tingkat bunga atau interest rate dengan pendapatan atau output atau GDP. Nah, konsep awal misalnya kita mengambil perekonomian dua sektor, yaitu Y sama dengan C plus I. Nah, apabila C disubstitusi ke kiri, maka menjadi Y min C sama dengan I. Yang artinya apabila kita memiliki pendapatan sebesar Y, lalu dipakai untuk berkonsumsi sebesar C, maka sisanya disebut dengan tabungan atau S. Maka Y kurang C menghasilkan S, atau Y kurang C sama dengan S. Maka dari sini muncullah persamaan S sama dengan I. Ya, dan akan terjadi keseimbangan di pasar barang atau jasa. Maka muncul pertanyaan, mengapa orang-orang lebih memilih untuk menabung dibandingkan investasi? Jawabannya yaitu hal ini disebabkan oleh adanya interest rate atau suku bunga yang ada di pasaran. Nah, semakin tinggi suku bunga, maka masyarakat akan lebih memilih untuk saving dibanding investment. Sebaliknya, kalau suku bunga rendah, maka masyarakat lebih memilih untuk investment dibanding saving. Apabila interest rate atau R turun, maka investment atau investasi akan naik dan GDP akan meningkat. Apabila R naik, maka I-nya akan turun dan GDP-nya juga akan menurun. Apabila pada sumbu Y, nilai R semakin turun, maka GDP akan semakin besar atau akan bergeser ke kanan. Karena orang akan banyak berinvestasi. Sebaliknya, apabila pada sumbu Y nilai R-nya semakin tinggi, maka orang-orang cenderung menahan uang tersebut, sehingga income atau GDP-nya akan berkurang. Apabila seseorang income-nya bertambah, biasanya dia cenderung menabung lebih banyak, sehingga bank akan menurunkan suku bunga. Dan pemerintah ingin menstabilkan jumlah uang yang beredar yang ada di pasaran. Kalau terlalu banyak yang menabung, maka suku bunga akan turun, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk melakukan investasi juga. Selanjutnya, kebijakan apa saja yang ada di kurva IS? Kebijakan yang ada di kurva IS, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu terjadi apabila G atau pengeluaran pemerintah naik, maka kurva IS bergeser ke kanan yang menyebabkan Y atau pendapatan naik dari Y0 ke Y1, yaitu dari kiri ke kanan. Dan tingkat bunga juga akan meningkat dari R0 ke R1, dari bawah ke atas. Yang kedua, fiskal kontraktif. Apabila G turun atau pajaknya naik, maka kurva IS bergeser ke kiri yang menyebabkan Y turun dari Y0 ke Y1, yaitu bergeser dari kanan ke kiri. Dan juga tingkat bunga menurun dari R0 ke R1, yaitu atas ke bawah. Selanjutnya yaitu kurva LM atau Liquidity Preference Money Supply. Kurva ini menjelaskan keseimbangan dan pasar uang antara permintaan money demand dan penawaran uang money supply. Money demand biasa disimbolkan dengan L dan money supply disimbolkan dengan M. Apabila investasi bertambah, maka ekonomi activity akan bertambah dan money demand akan meningkat. Prinsipnya, kurva LM merupakan kombinasi dari berbagai tingkat suku bunga dan income yang menunjukkan equilibrium pasar. Lanjut.
Selanjutnya yaitu perubahan kurva LM. Yang pertama meningkatnya M atau P. Meningkatnya M atau P ketika jumlah uang real meningkat yaitu M atau tingkat harga atau P menurun. M atau P akan meningkat. Hal ini lebih banyak uang tersedia per unit barang. Dengan lebih banyak uang yang tersedia, individu dan perusahaan akan lebih cenderung untuk memegang uang yang mengarah pada penurunan suku bunga. Akibatnya, kurva LM akan bergeser ke kanan. Yang kedua yaitu menurunnya M atau P. Menurunnya M atau P itu sebaliknya. Jika jumlah uang real menurun atau harga barang meningkat, MP akan menurun. Ini akan mengurangi jumlah uang yang tersedia, menyebabkan kenaikan suku bunga. Dalam hal ini, kurva LM akan bergeser ke kiri. Yang ketiga yaitu meningkatnya L. Jika permintaan uang meningkat, misalnya karena peningkatan keinginan untuk memegang uang, atau biasanya terjadi dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, pada tingkat pada tingkat suku bunga tertentu, individu akan ingin memegang uang lebih banyak. Untuk menjaga keseimbangan pasar uang, suku bunga harus naik, yang akan menggeser kurva LM ke kiri. Yang keempat yaitu menurunnya L. Jika permintaan uang menurun, misalnya karena orang lebih memilih untuk berinvestasi, maka tingkat suku bunga tertentu, maka tingkat suku bunga tertentu mereka akan ingin memegang lebih sedikit uang untuk mencapai keseimbangan. Suku bunga harus turun sehingga kurva LM akan bergeser ke kanan. Kesimpulannya yaitu kurva LM akan bergeser ke kiri jika M atau P meningkat atau L menurun. Yang kedua yaitu kurva LM akan bergeser ke kanan jika M atau P menurun atau L meningkat. Yang kedua yaitu pergeseran kurva LM. Pergeseran kurva LM terjadi ketika adanya perubahan faktor eksogen yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ini mengubah seluruh kurva, bukan hanya titik dalamnya. Faktor yang dapat menyebabkan pergeseran adalah faktor perubahan MP. Jika jumlah uang real M meningkat atau tingkat harga P menurun, kurva LM bergeser ke kanan. Sebaliknya, MP menurun, kurva LM bergeser ke kiri. Perubahan dalam permintaan uang atau L. Jika permintaan uang meningkat, misalnya karena ketidakpastian ekonomi, kurva LM bergeser ke kiri. Jika permintaan uang menurun, kurva LM bergeser ke kanan. Yang ketiga, pergerakan sepanjang kurva LM. Pergerakan sepanjang kurva LM terjadi sebagai respon terhadap perubahan suku bunga I atau pendapatan yang bervariabel Y yang tidak diakibatkan oleh perubahan faktor eksogen. Dalam hal ini, pergerakan ke bawah sepanjang kurva LM, jika pendapatan Y meningkat, akan ada lebih banyak uang yang biasanya diikuti oleh penurunan suku bunga. Hal ini menunjukkan pergerakan ke bawah sepanjang kurva LM. Pergerakan ke atas sepanjang kurva LM, jika pendapatan menurun, permintaan uang juga menurun, yang menyebabkan suku bunga meningkat. Ini akan menunjukkan pergerakan ke atas sepanjang kurva LM. Kesimpulannya, pergerakan kurva LM, perubahan dan faktor eksogen seperti M atau P atau L mengubah posisi seluruh kurva. Yang kedua, pergerakan sepanjang kurva LM, respon terhadap perubahan suku bunga atau pendapatan yang tidak melibatkan perubahan dalam faktor eksogen. Thank you, lanjut. Nah, selanjutnya itu keseimbangan kurva ISLM. Yang pertama itu ada pasar barang dan pasar uang mengalami perpotongan. Lalu yang pertama, pasar uang dan
pasar barang dan pasar uang mengalami perpotongan. Nah, di sini dapat dilihat kurva IS itu mewakili keseimbangan di pasar barang. Nah, itu menunjukkan kombinasi antara investasi sama dengan tabungan. Itu memiliki kemiringan negatif karena ketika tingkat bunga turun, investasi cenderung meningkat sehingga output juga meningkat. Terus ada kurva LM, itu mewakili keseimbangan di pasar uang. Nah, itu menunjukkan kombinasi antara permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kurva LM sendiri itu memiliki kemiringan positif, sehingga ketika output meningkat, permintaan uang juga meningkat. Nah, itu mengakibatkan tingkat bunga juga harus naik untuk menjaga keseimbangan. Terus di kurva itu ada titik E. Nah, titik E sendiri itu merupakan titik potong keseimbangan antara kurva IS dan LM. Nah, pada titik ini, baik pasar uang maupun pasar barang berada dalam kondisi seimbang. Nah, tingkat bunga atau dilambangkan dengan huruf R itu, maaf, tingkat bunga atau dilambangkan huruf L, sedangkan tingkat output dilambangkan dengan Y. Nah, itu terjadi pada titik E, merupakan tingkat yang konsisten dengan kondisi pasar barang uang itu seimbang. Nah, selanjutnya itu dampak perubahan. Itu ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di kebijakan fiskal sendiri itu ada peningkatan pengeluaran permintaan. Peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, permintaan agregat itu akan meningkat. Nah, hal itu akan menggeser kurva IS ke kanan, yang mengakibatkan output akan meningkat dan tingkat bunga akan naik. Terus yang kedua itu penurunan pajak. Nah, penurunan pajak itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga konsumsi juga akan meningkat. Hal itu akan menggeser kurva IS ke kanan dan meningkatkan output serta tingkat bunga. Terus selanjutnya itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu ada dua, yaitu peningkatan jumlah uang yang beredar. Nah, ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, penawaran uang itu akan meningkat. Hal ini akan menggeser kurva LM ke kanan, yang mengakibatkan tingkat bunga akan turun dan output akan meningkat. Terus selanjutnya itu penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, penurunan jumlah uang yang beredar itu akan menggeser kurva LM itu ke kiri, yang mengakibatkan tingkat bunga naik dan output menurun. Nah, yang ketiga itu mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan baru. Setelah terjadinya perubahan, perekonomian akan bergerak menuju keseimbangan baru melalui mekanisme pasar. Nah, di sini grafik ini menunjukkan peningkatan supply of money. Awalnya itu titik keseimbangannya itu berada di titik E dengan output Y1 dan tingkat bunga R1. Nah, setelah mengalami peningkatan supply of money, keseimbangan itu bergeser ke titik EM dengan output Y4 dan tingkat bunga R4. Nah, output itu meningkat dari Y1 ke Y4 itu terjadi tuh karena tingkat bunga itu lebih rendah. Nah, investasi akan lebih tinggi sehingga mendorong peningkatan produksi. Terus tingkat bunga turun dari R1 menjadi R4 itu diakibatkan langsung dari peningkatan supply of money sendiri. Jadi dapat disimpulkan dari grafik ini, peningkatan jumlah uang yang beredar itu akan menggeser kurva LM ke kanan, yang mengakibatkan penurunan tingkat bunga dan peningkatan output. Selanjutnya akan membahas tentang penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dampak kebijakan fiskal atau perubahan G atau T terhadap output dan tingkat bunga. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengeluaran pemerintah atau G biasanya akan meningkat output atau produksi karena adanya permintaan tambahan dari pemerintah. Namun, jika kapasitas produk terbatas, bisa mendorong inflasi. Yang kedua itu penurunan pajak atau T, memberikan lebih banyak uang di tangan masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan investasi yang pada gilirannya meningkatkan output. Yang berikutnya dampak terhadap tingkat bunga yang tergantung pada kondisi ekonomi. Jika perekonomian sedang mengalami resesi, peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak dapat menurunkan tingkat bunga melalui efek crowding in. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami inflasi, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat mendorong kenaikan tingkat bunga.
Yang kedua ini dampak kebijakan moneter atau perubahan M-P terhadap output dan tingkat bunga, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan M-P merujuk pada perubahan dalam uang yang beredar atau M dibandingkan dengan tingkat harga atau P. Yang kedua, dampak terhadap output dan tingkat bunga. Peningkatan jumlah uang yang beredar atau M biasanya akan menurunkan tingkat bunga yang mendorong investasi dan konsumsi sehingga meningkatkan output. Yang berikutnya, menurut penurunan jumlah uang yang beredar atau M, biasanya meningkatkan tingkat bunga yang dapat mengurangi investasi dan konsumsi sehingga menurunkan output, membandingkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam berbagai kondisi ekonomi. Yang terakhir, perbandingan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada resesi, yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif atau meningkatkan G atau menurunkan T, dan kebijakan moneter yang ekspansif atau meningkatkan M, yang biasanya efektif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inflasi. Kebijakan fiskal yang kontraktif atau menurunkan G atau meningkatkan T, dan menunjukkan moneter yang kontraktif atau menurunkan M, biasanya efektif untuk mengendalikan inflasi. Yang terakhir, keterbatasan kebijakan fiskal atau defisit anggaran yang menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dalam jangka panjang dapat menyebabkan defisit anggaran yang membengkak. Ya, lalu dilanjutkan dengan kritik dan evaluasi model kurva ISLM. Adapun asumsi-asumsi yang mendasari model kurva ISLM yaitu ada 1, perekonomian tertutup. Model ini mengasumsikan tidak ada interaksi dengan perekonomian luar negeri seperti tidak ada ekspor, impor, ataupun aliran modal internasional. Lalu yang kedua yaitu harga tetap. Tingkat harga diasumsikan tetap dalam jangka pendek, sehingga model ini fokus pada output real dan suku bunga. Lalu yang ketiga, pengeluaran pemerintahan eksogen, yaitu pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel kebijakan yang ditentukan di luar model. Lalu adapun kelebihan model kurva ISLM yaitu 1, kesederhanaan. Model ini menyederhanakan interaksi kompleks dalam perekonomian menjadi 2 kurva, memudahkan analisis kebijakan ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada integritas pasar barang dan uang. Kurva ISLM menunjukkan hubungan antara pasar barang dan pasar uang dalam satu kerangka. Lalu, adapun alat-alat analisis kebijakan. Model ini berguna untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal maupun moneter terhadap output dan suku bunga. Dilanjutkan lagi oleh kekurangan model ISLM. Dibagi menjadi 3, yaitu perekonomian tertutup, tidak mempertimbangkan faktor-faktor internasional yang semakin penting dalam era globalisasi. Lalu yang kedua, simplifikasi berlebihan. Beberapa ekonom berpendapat bahwa model ini terlalu menyederhanakan realitas ekonomi yang kompleks. Lalu yang ketiga, mengabaikan ekspektasi. Kurva ISLM tidak memperhitungkan peran ekspektasi dalam keputusan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan model kurva ISLM dan model-model alternatif. Ada yang nomor 1 ada ISLM BP yaitu Mundell dan Fleming memperluas model kurva ISLM dengan menambah sektor eksternal menghasilkan model kurva ISLM BP yang mempertimbangkan neraca pembayaran. Lalu adapun ADAS atau agregat demand dan agregat supply. Model ini menggabungkan elemen ISLM dengan mempertimbangkan tingkat harga yang berubah. Lalu ada New Keynesian Models, mengintegrasikan mikroekonomi ke dalam kerangka mikroekonomi, termasuk rigiditas harga dan upah. Lalu ada Dynamic Stochastic General Equilibrium atau DSGE Models. Model-model canggih yang menggabungkan optimisasi antar waktu,
ekspektasi rasional, dan shock acak. Lalu adapun endogenous growth model, fokus pada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu dilanjutkan yang terakhir, agent-based model, yaitu menggunakan simulasi komputer untuk memodelkan interaksi agen ekonomi individual. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih.